Sekarang kamu keluarkan zakat, potong sebagian hartamu, infakkan untuk kafarat anakmu itu. Apa memang begitu aja? Jadi lahirnya generasi yang hebat, lahirnya generasi yang soleh-solehah itu gak lepas dari apa yang dikonsumsi, apa yang diberikan oleh orang tua. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Direktur dari Jakarta, Bapak Kepala Madrasah, Bapak Ibu Waka, Bapak Kepala TU, dan Bapak Ibu guru sekalian. Yang terakhir, anak-anak Mahat khususnya dan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi yang berada, yang bisa hadir di dalam kesempatan pada hari ini. Marilah kita tambah rasa syukur kita kehadirat Allah Rabbi, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan umur panjang, kesehatan, dan kesempatan untuk melaksanakan tugas. Dan pada hari ini kita akan menerima beberapa pembinaan dari Bapak Direktur. Mudah-mudahan kita bisa mengikutinya dan ada barokah dan manfaatnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Salawat masalam selalu tertuju kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita harapkan syafaatnya besok di yaumil kiamat. Bapak Ibu guru sekalian, pada hari ini agendanya adalah yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan dari Bapak Kepala Madrasah, dan berikutnya adalah pembinaan dari Bapak Direktur, terakhir menutup strip doa. Marilah acara ini kita buka bersama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Ummul Kitab. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Untuk hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Bapak Kepala Madrasah kepada beliau Bapak Haji Seroji, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang saya hormati dan kita muliakan bersama-sama beliau Bapak Dr. Haji Umar MA selaku Direktur KSKK tahun 2021 ke sini. 17 sampai 2021, dan saya masih menganggap beliau adalah Pak Direktur kita, nama yang kita kenal hari ini, dan insya Allah terus yang ada di benak hati ada beliau. Walaupun beliau sekarang sudah pindah alih tugas sebagai Kepala Pusat Pembinaan BPJPH tentang produk halal di Kementerian Agama Pusat, tapi darah madrasah yang tidak pernah berhenti dan membara di madrasah. Oleh karena itu kami ucapkan ahlan wa sahlan bi hudurikum fil madrasatil hukumiyah Mandua Banyuwangi. Mudah-mudahan beliau sehat sehingga terus memberikan pencerahan, semangat, motivator, bahkan tidak berlebihan tatkala kami hari ini menyebut sebagai Bapak Madrasah, Bapak SPSN, Bapak pencetus adanya madrasah berasrama yang hari ini betul-betul bisa membawa warna madrasah lebih baik dan lebih high class lah istilahnya, lebih tinggi. Yang saya hormati dan saya muliakan Haji Agus Taufik, ya, beliau putra almarhumlah Haji Sarkasi, juga sekaligus tokoh yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Salam takdim Gus. Hadir di sini sekaligus juga pengajar, pendidik di madrasah ini. Yang saya hormati dan saya muliakan Kepala Tata Usaha dan seluruh Dewan Guru Mandua Banyuwangi, anak-anakku, pengurus ma'had juga, kemudian Dewan Asatidah, santriwan-santriwati Ma'had Al-Qasimi, At-Tarbiyatul Islamiyah Al-Qasimi Mandua Banyuwangi, anak-anak duta Banyuwangi, Mandua Banyuwangi yang luar biasa, ya, yang sebentar lagi sudah mau berganti pakaiannya, sedang diangen-angen, tapi yang saya hormati, saya banggakan anak-anakku OC, duta ketertiban, pramuka, grup hadran, semua yang tidak sempat kami sebut satu-satu, semuanya yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, satu limpahan nikmat yang luar biasa. Hari ini tidak kenyana-nyana dan tidak disangka kami mendapatkan sebuah Lailatul Qadar untuk Kabupaten Banyuwangi, khususnya di Kementerian Agama yang baru saja beliau hadir di tengah-tengah kita di Kementerian Agama, dan dilanjutkan untuk di Mandua ini, yakni Bapak Dr. Haji Umar MA yang terus sebagai motivator kami. Jadi kami itu kalau sudah urusan dengan Pak Doktor ini pokoknya eling tentang beliaunya. Mudah-mudahan kehadiran beliau di madrasah ini membawa satu pencerahan, menjadikan kita semakin semangat di dalam mengelola madrasah ini, dan mudah-mudahan ada barokah yang melimpah kepada keluarga besar Mandua Banyuwangi. Selanjutnya Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama kami menyampaikan selamat datang Bapak di madrasah ini, Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, yang dulu Madrasah Aliyah Genteng. Gentengnya cara Jawa ini itu dulu. Genteng kan dulu, di atas.
Makanya kalau mandua tidak juga tinggi itu keliru. Karena tinggi betul itu satu dengan tinggi itu lebih tinggian tinggi gitu, lebih duran tinggi kan gitu. Ya. Jadi luar biasa ini, dan alhamdulillah di madrasah ini sudah menjalankan yakni madrasah berasrama. Ini peninggalan beliau Bapak Haji Qasim yang pada waktu menjabat sebagai kepala madrasah di sini. Maka mahatnya ini Mahat Al-Qasim. Nah, diisbatkan atau dinukilkan pada nama beliau agar selalu ingat akan jasa beliaunya. Mudah-mudahan beliau juga sehat sehingga masih terus mendapatkan kemanfaatan. Kemudian kenapa kok saya taruh ke sini, kok tidak di yang di sana, agar Bapak lebih tahu bahwa inilah mahat kita yang menurut koyo sahabat pantes dan dibandingin Mahat Man 1. Karena saya masih ingat penjenengan ketika saya hadirkan di Man 1 itu, ingat tadi mampir Pak Haji kan sekolahku, mau webu di bawahnya masjid, delok ning kamar-kamar bocah santri, Pak Kepala gak layak itu. Santri kok dilebok ning kono gak layak, pada penjara. Mudah-mudahan yang di sini juga gak layak dan sekaligus nanti segera disiapkan untuk dipastikan diturunkan yang namanya bantuan SBSN. Itu belum betul-betul, dan tapi tanya di mobil itu, tanya dari pendapat turun dari bandara, tanya, ya apa sing asrama ngisore masjid itu, Pak saya sudah pindah Pak, dikira saya di Man 1, saya sudah mulai cinta dengan Man 2 sudah cinta ya. Oleh karena itu hari ini saya bawa agar beliau juga tahu bahwa kami ada di Man 2, sekaligus inilah madrasah kita, anak-anak kita yang itu lokasinya, dan kami siap untuk mendapatkan bantuan dari SBSN karena alhamdulillah tanah sebelah ini kosong Bapak. Kalau dulu Bapak ngasih saya SBSN, saya belum punya tanah, hanya lapangan tok. Begitu kita dapat 2 paket, saya juga belum punya tanah. Bapak tanya, di tanah itu, ketika itu saya beli itu Pak, belum. Tapi karena itunya itu bersama fadlnya Allah dan ridhonya Allah, dilalah kok ya tidak, terus pilihannya nenggone Man 1 ya. Makanya saya juga itu yang akan saya bangun nanti, dan itu yang akan saya bangun mudah-mudahan dijabah Allah Subhanahu wa ta'ala lewat wasilah beliau ya. Selanjutnya Bapak, karena panjenengan adalah Bapak madrasah yang telah menorehkan sebuah tinta emas untuk madrasah yang sering saya sampaikan pada anak-anak, beliaulah yang mengatakan bahwa siapa yang juara Maires 1, 2 tingkat nasional 17 perguruan tinggi akan siap menampung panjenengan anak yang berprestasi dari madrasah, beasiswa all waktu sampai selesai 8 semester ya beliau ini. Dan itu waktu itu pidato di Manado, kami bersama beliau. Ketika ditanya, Pak Saroji, sampai jalur SBSN apa sih kok duduk? Saya tanya, loh ini siapa Pak? Ada fotonya. Oh iya deh, tahu pernah bertemu di Manado. Artinya apa? Beliau itu akan memberikan sesuatu, syaratnya 1, harus punya prestasi. Lek gak dia prestasi mau. Nah hari ini Man 2 punya prestasi apa? Di Man 2 Bapak, ini menjadi madrasah literasi tingkat nasional. Penggerak literasi tingkat nasional. Oleh karena itu kami juga patut bangga dengan modal ini, dan insya Allah penjenengan beri malih 6 bulan yang akan datang anak-anak mahat kami yang tahfidzul Quran, yang bahasa Arab, yang bahasa Inggris, yang membaca kitab, insya Allah sakitipun tes hasilnya. Karena kami tahu persis bagaimana
para ustadz dan ustadzah dalam mengelola dan mengawal anak-anak yang ada di Ma'had ini. Dan kami mancing hari ini Ma'had Putra si arek 5 sing daftar, mudah-mudahan tahun depan 5 kali 10 berarti 50, dan seterusnya. Akhirnya juga punya tempat yang sangat representatif seperti di Mang 1 Banyuwangi. Saya kira itu kata pengantar kami. Mudah-mudahan beliau bisa memberikan pencerahan yang menyenangkan, membuatkan motivasi kepada anak-anak, karena beliau memang backgroundnya adalah guru, ya, pendidik, sehingga walaupun tadi menyampaikan tentang babakan halal itu ya nuansanya seperti guru fikih, dan persis guru fikih, jauh enak ya. Maka nanti anak-anak silakan bertanya, ya, mumpung ada dari Jakarta, nanti bisa ke UIN Jakarta, dan beliau juga sebentar lagi juga akan memimpin di Semarang, di IAIN UIN Semarang, ya, akan ke sana juga. Mungkin akan nanti bisa ketemu ketika ada di UIN Semarang. Saya kira itu kata sambutan kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan tidak menjadi apa, walaupun di aula yang sangat sederhana ini, mudah-mudahan menambah sebuah keakraban. Dan yang paling penting, Bapak, kami tidak menganggap penjenengan mantan Direktur Madrasah, tidak. Penjenengan adalah Bapak kami sebagai Pak Direktur Madrasah yang telah menorehkan di dalam benak hati kami untuk semangat membara yang tidak pernah berhenti untuk mengelola madrasah secara total. Bahasa total beliau dari sini, totalitas. Pokoknya pengen madrasah api, pokoknya totalitas. Itu yang saya ingat dari beliau itu. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari Bapak Kepala Madrasah. Berikutnya adalah pembinaan dari Bapak Direktur kepada beliau di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Banyuwangi, Mas Syarrozi yang saya hormati, kawan-kawan Waka, Pak Kasubat, Pak KOTU, ibu-ibu pembina asrama, adik-adik dari mana dulu? Dari OSIN, ya, OSIN, Pramuka, duta penegak disiplin, lalu adik-adik asrama, kawan-kawan guru semua yang berbahagia. Saya tidak menyangka kalau siang ini bisa ketemu, dan ini betul-betul fadl Allah, karena yang satu itu ya Pak Syarrozi, Kepala Man 1, jadi kalau udah takdir itu tidak akan kemana-mana. Takdirnya hari ini saya ketemu kawan-kawan warga madrasah di Man 2 Banyuwangi, walaupun niat saya kemarin cukup ketemu Pak Syarrozi saja lalu berangkat ke Jember. Ternyata Allah menakdirkan tadi jam 10 sampai jam 12 ketemu kawan-kawan pegawai, pejabat, dan para penyuluh di kantor Kemenak. Sekarang kawan-kawan guru dan adik-adik siswa di Man 2. Lalu yang berikutnya, saya ingin menandaskan bahwa saya memang direktur tapi tahun 2017 sampai tahun 2021. Sekarang jabatan saya Kepala Pusat Pembinaan. Jadi ada pembinaannya, jadi masih relevan dengan madrasah. Pembinaan dan pengawasan jaminan produk halal BPDPH. Nah, tentu tugas kami yang utama yang relevan dengan Man 2 ini adalah edukasi dan promosi halal. Intinya saya mengajak para warga madrasah untuk mulai sekarang, nanti kalau perlu ditambah lagi Pak Syarrozi, ada duta halal.
nanti yang memantau makan makanan gitu kan, kantin-kantin kebersihannya kayak apa gitu, jajanan-jajanan yang ada di sekitar warga madrasah nanti ada duta halal. Nah, saya ingin sedikit perspektif tentang halal supaya kawan-kawan memahami tentang halal dari aspek syariah sesuai dengan yang Allah firmankan, lalu halal dalam tertib undang-undang. Aku tanya dulu, seberapa selesai nih? Berapa lama? Setengah jam aja ya? Setengah jam aja ya, kalau lama. Kasian kan belum pada makan siang dan segera pulang kan. Jadi gini, intinya halal yang dulu oleh Allah firmankan 14 abad yang lalu, itu perintahnya Allah meminta manusia, semua manusia, tidak pandang bulu. Yang namanya manusia Allah perintahkan untuk makan yang halal dan thayyib. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Al-Baqarah 168. Nah, 14 abad yang lalu terasa pentingnya makan hal itu baru sekarang. Kemarin itu nggak terasa. Makan tuh seolah udah halal semua. Nggak begitu penting memperhatikan yang halal dulu. Kalau seusia Bapak mungkin terasa sama kita ya, seusia kita. Yang tua seperti ini nggak merasakan ada bedanya. Tapi sekarang sangat beda sekali. Mana makan yang halal, mana yang tidak halal. Nah, karena sekarang terasa penting untuk mengetahui yang halal dan yang haram, maka pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, PP 39 Tahun 2021, ada kewajiban makanan yang dikonsumsi tadi itu harus bersertifikat halal. Kalau ayat Allah Al-Baqarah 168 itu tujuannya atau khitabnya atau sasarannya pada orang untuk memakan, kalau undang-undang ini sasarannya kepada pengusaha, pelaku usaha, pedagang yang menjual makanan dan minuman, maka diwajibkan untuk bersertifikat halal. Kita sebagai kaum muslim, kita sebagai warga madrasah, mulai sekarang setelah pulang nanti mendengarkan ceramah saya, kalau ke mall, mau ke warung, ke supermarket, tolong pilih yang sudah makanan berlabel halal supaya dijamin halalnya. Lalu bagaimana tetangga saya jualan pecel? Bagaimana tetangga saya yang jualan es jus? Bagaimana tetangga saya yang jualan mie, godok, cilok? Sampai tahun 2024, 17 Oktober masih diberi toleransi. Tetapi setelah itu mereka pun wajib untuk memiliki sertifikat halal dan gratis, tidak dipungut biaya untuk usaha yang kecil. Pedagang-pedagang yang kecil yang omsetnya di bawah 1 miliar itu dikenakan biaya gratis. Maka tolong adik-adik nanti duta halal promosi, nanti baca-baca, nanti tak kasih bahan kepala untuk dipelajari bahwa batas akhir pengurusan sertifikat halal untuk makan minuman sampai 17 Oktober tahun 2024. Sekarang masih boleh, tapi besok harus punya sertifikat. Kalau enggak, usahanya tidak boleh dibuka. Boleh memasak, tapi nggak boleh menjual, kan kasihan. Tolong. Nah, kita yang mengonsumsi sekarang harus mulai latihan pilih yang sudah halal, sudah sertifikat halal. Kalau belum ada yang lain, pilihlah orang yang kira-kira mengindikasikan makanan halal. Jangan asal gedabluk-gedabluk. Waspadai mie ayam, waspadai bakso, karena dua makanan itu diindikasikan rawan dengan haramnya bahan yang diproduksi. Bapak Ibu yang saya hormati,
saya tidak mengajak boikot makan bakso dan makan mie ayam, tetapi saya ingin ceritakan bahwa ayam, kambing, sapi itu hewan halal, tetapi di dalam syariah disebutkan ada 4 hal yang diharamkan. Selain ini semua halal, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Yang ketiga jelas, orang melihat batang nggak mungkin dimakan lah, kalau jelas-jelas tahu batang. Lalu yang kedua, darah juga nggak mungkin, masa darah dimakan. Lahmul khinzir juga nggak mungkin. Tetapi yang keempat apa? Wa ma uhilla li ghairillah, dan hewan-hewan halal yang disembelih dengan cara tidak membaca basmalah. Ini jadinya bangkai juga. Bangkai yang wujudnya bukan bangkai, adalah hewan halal yang dipotong dengan cara tidak membaca bismillah. Apa yang terjadi, adik-adik, bapak-bapak? Yang paling rawan itu daging ayam. Kalau daging kambing, sapi masih agak sedikit agak longgar, tapi kalau ayam rawan. Kenapa? Ayam ini kalau adik-adik lihat di pasar-pasar itu, nyembelihnya itu tidak peduli, yang penting mati, bahkan ditetek supaya darahnya nggak keluar. Apa alasannya? Kalau ditetek darah nggak keluar, nanti timbangannya tinggi, bobotnya tambah. Nah, ini keluar jauh dari syariat Islam. Kenapa disembelih? Menyembelih itu ternyata manfaatnya darah harus keluar semua, maka harus digantung supaya darah keluar. Dengan darah keluar, dagingnya itu bersih, sehat. Nah, kalau ditekek atau disudit saja, syariatnya gini deh. 1, baca bismillah. Yang kedua, motongnya ini 4 urat harus putus. Yang ketiga, syarat nyembelihnya harus 1 kali goresan. Bisa dari punggungnya, dari atasnya ke pucuk, atau dari pucuknya ke dia 1 kali seret, selesai. Atau dari pucuknya seret. Jadi nggak ada model osok nggak boleh. Nah, yang terjadi di pasar adalah, maaf saya ingin menjelaskan, di pasar itu kesalahan pertama, yang motong belum tentu Islam. Yang kedua, kalaupun Islam, belum tentu dia Islam yang taat, yang taat ibadah. Kalaupun dia taat ibadah, mungkin ya dia tidak tahu syariat memotongnya, yang penting mati. Kasus yang paling banyak adik-adik, karena pedagang itu pengen cepet, kadang-kadang ayam dipotong mungkin sudah bener, sudah pakai baca bismillah, sudah dipotong dengan 4 urat lehernya putus, sudah menggunakan cara mau nyembelihnya 1 kali goresan, tetapi yang keempat ini yang berisiko, belum betul-betul mati, sudah masuk ke air panas. Karena pengen cepet-cepetnya, jadi matinya ini mati karena dipotong atau karena air panas itu, atau ketumbuk-tumbuk ayam berikutnya. Maka dulu saya masih kecil, sering disuruh ibu saya motongkan ayam ke Bangkutin. Harus 2 orang yang megang, yang 1 orang pegang pisau dan pegang lehernya, kepalanya, yang 1 orang pegang sayap dan pegang kakinya. Kalau dipotong selesai, itu nggak langsung dibuang, dipegang dulu sampai tutus, sampai tuntas darahnya, dan betul-betul mati baru diletakkan. Nanti baru nunggu air panas, baru di air panas. Itu dulu. Sekarang susah dari itu. Maka kewaspadaan pertama adalah mie ayam, karena ayamnya itu. Yang kedua, bakso kewaspadaan yang paling penting adalah penggilingannya. Lepas dari penyembelihan yang benar atau tidak benar, yang paling pokok adalah penggilingan.
rata-rata pengilingan cuma satu gilingan, yang giling kambing, yang giling ayam, yang giling tikus, yang giling babi. Padahal babi itu najisnya mughalladah. Untuk membersihkan harus 7 kali membersihkan, dan 1 kali diantaranya harus pakai air, pakai debu. Ini yang sering jadi sababiyah repot. Maka kalau tidak yakin betul yang jual bakso itu memang paham syariat halal, tolong jangan beli bakso, nafsunya dikurangi dulu. Apa? McDonald, KFC secara undang-undang sudah halal. Karena apa? Sudah ada sertifikat halalnya. Kalau seandainya ada penyimpanan, yang tanggung jawab yang punya. Kita sudah lepas dari syariat. Oke. Maka untuk itu, Pak Camat, Pak Kiai, supaya kita bisa menjadi contoh, saya berharap Man 2 ini memulai dulu untuk mensertifikasi kantin kita, mensertifikasi apa untuk anak-anak yang masak, ini apa namanya? Mahal kan pakai cateringnya kita sertifikasi, kita menjadi orang yang pertama sehingga mendapatkan pahala yang banyak sesuai dengan hadisnya Rasulullah, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Jadi dengan begitu Pak Camat, kalau nanti semua siswa yang tinggal di sini sudah menggunakan makanan yang halal, apa dampaknya? Bapak Ibu yang saya hormati, tadi saya cerita di Kemenak 2 minggu yang lalu saya ditelepon oleh kawan saya. Dia mengeluh orang tuanya sukses, tapi anaknya nakalnya luar biasa. Punya anak 4, cewek, cowok. Yang cowok ini sekarang sekolah sudah nggak mau, di pondok juga nggak mau, setiap hari di rumah datangkan teman-teman yang sebaya, ya minuman, ya apa di rumah. Padahal orang tuanya profesor-profesor, guru-guru besar yang sukses. Lalu saya ingatkan, kalau kamu ingat-ingat waktu anak itu lahir dulu, apa yang kamu lakukan? Ketika itu menjabat sebagai apa? Tolong koreksi itu. Sekarang kamu keluarkan zakat, potong sebagian hartamu, infakkan untuk kafarat anakmu itu. Apa yang begitu aja? Jadi lahirnya generasi yang hebat, lahirnya generasi yang soleh-solehah itu gak lepas dari apa yang dikonsumsi, apa yang diberikan oleh orang tua pada kita. Mohon maaf, saya nggak akan menyebut nama. Kalau dibanding dengan zaman dulu, mohon maaf bang, orang-orang yang sekarang memimpin ini sebagian lahir dari orang yang tua dulu, pendidikannya rendah, ekonomi pas-pasan, tapi mereka sukses. Sekarang apakah bisa melahirkan orang yang lebih dari itu? Wallahu a'lam. Tapi yang penting adalah kita lihat orang-orang tua dulu kuat tirakatnya, kuat tirakat, kuat puasa, doa malam untuk anak-anaknya. Maka anak-anak yang sekarang ini duduk di sini nggak lepas dari doa orang tua, ikhtiar orang tua. Saya yakin bagaimana anak yang seperti ini karena orang tuanya juga menjaga rezeki, menjaga makanan yang halal. Insya Allah jadi lahirlah generasi yang soleh dan solehah. Kedua yang saya hormati, ini yang pertama selesai tugas saya tentang halal. Nah sekarang tentang madrasah. Kalau yang tanya kan nggak enak, sudah bukan direktur madrasah, kalau madrasah nggak apa ya. Nah tugas pertama sudah. Sekarang tentang madrasah. Saya ingin baik guru maupun siswa jangan ribut tentang kurikulum. Pesan saya tulis, jangan meributkan tentang kurikulum. Biarlah kurikulum dirubah oleh yang punya kuasa, terserah. Asal yang maha kuasa tetap berpihak pada kita. Karena apa? Mau berubah kurikulum berapa kali pun, yang penting itu kemauan dari guru, kemauan dari siswa.
dibuat seperti apa tergantung yang mereka ingin, biarkan aja. Apalagi menggunakan sebuah kurikulum merdeka, itu lebih enak sekali, bebas kita. Yang penting apa? Yang penting tujuan pendidikan harus tercapai. Apa tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan yang paling utama adalah yang satu adalah budi pekerti yang bagus, yang kedua membuat siswa semakin dewasa, semakin tanggung jawab, dan berpengetahuan. Berpengetahuan itu terakhir. Pengetahuan mas, pengetahuan pak, sekarang jangan susah. Anak-anak sekarang itu lebih pintar. Yang penting bukan mengajarnya, tapi yang membuat suasana madrasah ini suasana yang rukun, damai, seneng itu memunculkan semangat belajar tinggi. Suasana tegang, takut itu membuat orang bodoh. Tapi dengan suasana yang harmonis, suasana yang menyenangkan, suasana yang gembira, anak-anak tidak usah disuruh belajar, sudah belajar sendiri. Tidak usah dibuatkan soal, dia sudah membuat soal sendiri. Saya tidak ingin mengemaskan anak asrama, tapi kalau bisa anak asrama diberi model pembelajaran yang berbeda dari yang umum, karena ini sudah punya komunitas sendiri. Anak-anak yang berasrama sudah punya kelebihan satu, kelebihan kemandirian, kelebihan tanggung jawab. Yang ketiga kerjasama. Nggak mungkin orang akan kerasan di asrama kalau nggak punya sifat toleran. Nggak kerasan, pasti meninggalkan diri. Tapi kalau di asrama kuat, di asrama tahan lama, berarti telah memiliki 3 sifat minimal. 1, mandiri, tanggung jawab, kerjasama, toleran. Kalau 3 ini sudah punya pak, nggak usah dia ajari di kelas pun sebetulnya. Sehingga apa yang kita lakukan, Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali pada 2 ayat Allah untuk mewujudkan mandua ini madrasah yang kuat, madrasah yang hebat, madrasah yang berkualitas tinggi. Kita kembali pada ayat Allah 2. Yang pertama, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau sudah sangat jam beritahu ya. Aku pegang di sini, enggak dari di sini. Gini, ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang diman 2 ini itu ada laki, ada perempuan. Ada yang kampung pelosok, ada yang di kota. Ada yang miskin banget, ada yang kaya banget. Ada yang cantik, ada yang biasa-biasa. Ada yang ganteng, ada yang biasa-biasa. Intinya pokoknya bermacam-macam aneka ragam datang di mandua ini. Jadi unsa, dzakarin wa unsa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, dari desa-desa yang berbeda, dari desa yang maju, yang pokoknya macam-macam. Semua itu nggak penting. Tidak menjamin yang cantik lebih pintar dari yang nggak cantik. Nggak menjamin yang orang tuanya kaya-kaya dibanding dengan orang tua yang biasa-biasa, yang atau yang miskin. Nggak menjamin anak yang dari kota lebih dari yang desa. Nggak menjamin. Karena apa? Karena apa? Allah yang menjaminkan itu. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya yang bertakwa tinggi itulah yang nanti prestasinya akan bagus. Yang takwanya tinggi itu yang akan maju dan punya prestasi yang luar biasa. Dan yang sukses adalah orang-orang yang bertakwa. Maaf, takwa di sini urusannya dengan pendidikan itu ya tadi, siapa yang paling disiplin, siapa yang paling
sabar, siapa yang paling sungguh-sungguh, siapa yang paling baik akhlaknya, siapa yang paling baik kerjasamanya, itu yang nanti jadi orang takwa. Jadi takwa di madrasah ini diindikasikan adalah sifat-sifat terpuji yang berhubungan dengan semangat belajar. Jadi kalau disimpulkan, atqakum adalah orang yang paling sungguh-sungguh belajarnya. Itu aja sebetulnya. Mau anak miskin seperti saya, nggak urusan. Karena saya sungguh-sungguh, saya mengalahkan semua teman saya seangkatan. Mohon maaf. Jadi saya MI lulusan tahun 77. MI lulus tahun 77. Satu angkatan saya kelas 6 lulus itu jumlahnya ada 25 orang. Alhamdulillah yang menyandang gelar sampai S3 hanya saya, dan memiliki jabatan di pusat sampai S2 juga hanya saya, walaupun saya paling miskin di antara yang lain waktu itu. Saya ke madrasah itu menempuh jalan kaki kira-kira 3 kilo jalan kaki. Itu pun belum cukup. Ketika di MTS, saya orang desa yang nggak pernah pakai sepatu, lalu pindah memasuk ke MTS Demak tahun 78 masuk. Saya pertama kali naik sepeda itu kaki saya licet semua karena pakai sepatu. Dasar nggak pernah pakai sepatu. Orang kampung ke kota, tapi saya nggak takut dengan orang kota, dan saya nggak pernah gentar. Udah belajar. Nyatanya alhamdulillah lulusan MTS tahun 80 karena waktu itu ada penambahan setengah tahun, perpanjangan setengah tahun waktu itu ya, itu yang pengumuman dari DGA PDAP kan, jadi penambahan ada setengah tahun, jadi 3 tahun setengah MTS itu ya. Alhamdulillah yang bisa sampai seperti ini tidak banyak. Bahkan S1 saya, mohon maaf ya, S1 saya tahun 84 saya masuk S1, lulus tahun 90, berarti berapa tahun lulus itu? Kemarin waktu reuni, reuni angkatan saya kan ada yang sudah pensiun, ada yang masih tugas. Kata teman-teman gini, Mar, kamu dulu kuliah itu goblok, sekarang nggak orang hebat katanya. Saya tuh nggak penting masuk kuliah, yang penting saya belajar. Kenapa? Saya kuliah sambil bekerja. Pokoknya kalau ada dosen kok baik-baik, itu aku izin, aku kerja. Mau apa pokoknya gitu. Tapi kalau dosen yang killer, saya kerjanya istirahat, saya masih kuliah. Jadi kalau sampai 6 tahun setengah itu wajar, kenapa? Kuliahnya sambil bekerja. Nah, yang penting lagi adalah sungguh-sungguh itu penting. Kenapa? Janjinya Allah, barang siapa yang sungguh-sungguh untuk berusaha sukses, kata Allah, aku yang akan nyarikan jalan keluar. Dalam Al-Quran seperti gini. Ini ayat tambahan ini, bukan ayat yang tadi kan. Ini ayat tambahan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau ada ini sungguh-sungguh, belajar ini sungguh-sungguh, aku besok ingin jadi dokter. Tanamkan diri sekarang. Jiwa sampean sungguh-sungguh, terus mujahadah, tirakat yang baik, belajar yang sungguh-sungguh, insya Allah akan ketemu. Nanti akan ketemu jalannya. Sampai mau jadi apa saja, yang penting adalah sungguh-sungguh. Kenapa? Jadi apa? Barang siapa yang sungguh-sungguh, walladzina jahadu fina, kata Allah, lanahdiyannahum subulana. Aku sendiri Allah yang akan jadikan jalan keluarnya. Siapa sangka anak desa yatim sejak kecil. Saya ketika bapak saya usia 9 tahun. Yatim. Sejak MTS saya sudah ikut orang tua. Saya sudah tinggal sama orang lain. Tadi anaknya banyak juga, jadi aku nggak terurus. Kadang-kadang puasa tanpa niat. Kenapa? Sudah mau berangkat, tapi belum ada sarapan. Ya udah, Bismillah puasa. Itu tak alami. Saking kadang-kadang kalau menjelang subuh itu saya akan, kalau sudah menjelang assalatu wassalamu alaikum, oh ini baru subuh, minum dulu. Kalau minum air teh mendingan air sumur, itu tak lakukan. Sekarang jadi seperti ini. Jadi tirakat itu penting. Nah, yang terakhir,
supaya madrasah ini menjadi madrasah yang makmur, madrasah yang subur, madrasah yang baik. Kita kembali pada ayat Allah yang kedua tadi yang saya sampaikan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh. Jadi Allah dawuhnya begini. Walau anna ahlal qura amanu, ketika nanti warga Mandua ini amanu, wattaqau dan bertakwa, kata Allah, janji Allah la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau semua warga Man sudah iman dan takwa yang sungguh-sungguh, ya berarti kan amal ibadah salat tarawihnya bagus, amal sosialnya dengan orang masyarakat baik, dan orang tua hubungannya dengan baik, disiplin madrasahnya, kualitasnya bagus, adabnya bagus, sopan-santunnya bagus. Janji Allah akan membuatkan pintu rahmah dari bumi dan langit. Nanti tiba-tiba ada orang mewakafkan, aku wakaf deh 1 juta, aku wakaf lah 5 juta, aku wakaf lah 10 juta. Jadi bangunan asrama tidak usah nunggu SB. Sampean kalau yakin, percaya, iman dan takwa, mulai sekarang bangun komunikasi dengan orang bahwa ini sudah ada kemajuan banyak, orang tua percaya, masyarakat percaya, nanti buatkan program membangun asrama, infak dari masyarakat. Gua ketawa. Kalau tidak jadi, lakukan dulu. Kalau nggak jadi, saya undang lagi, saya tolong diudahi. Kalau orang udah percaya, Pak, orang itu nggak akan hitung-hitungan. Semiskin apapun orang tua, pasti dia akan ikhlaskan, Pak, saya mampu yang nyumbang 1 juta. 1 juta dulu, Pak. Tapi orang tua yang kaya, masa aku 1 juta, aku 10 juta. Semakin banyak, semakin jadi. Insya Allah jadi. Pak Kamat, saya sudah mendapat bocoran dari kawan-kawan yang di Bapenas. Tahun 2023 selanjutnya kayaknya nggak ada lagi SBSN yang berupa asrama. Itu yang saya dengar. Jadi walaupun saya sudah bukan direktur madrasah, tapi hubungan saya dengan orang Bapenas masih baik. Dia kabarkan. Lalu saya bilang, kenapa Mas berubah Mas? Dulu kan sudah jalan terus yang lama. Saya kan janji saya kan 1000 asrama se-Indonesia. Janji saya dulu, tapi yang janji belum selesai, kan udah diganti ya. Itu janji yang berikutnya harusnya kan. Kenapa? Memang untuk meyakinkan Bapenas memang butuh orang yang bisa meyakinkan. Jangan ke asrama, aku bangun lab yang kayak aman 2 malam aja bisa kok. Apa namanya? Laboratorium Olimpiade Sains Terpadu. Cari nomenklatur di Indonesia nggak ada itu. Tapi Bapenas mau terima. Aku bisa menjelaskan. Dulu asrama juga begitu. Kalau sekarang saya masih direktur, saya akan ngomong dengan Bapenas. Ini loh Pak, bukti bahwa asrama mendukung kualitas pendidikan. Ini buktinya. Yang masuk 100 besar ini semua berasrama semua. Dan anak-anak yang asrama itu anak yang mesti punya potensi bagus, minimal bagus akhlaknya, budi pekertinya, kepribadiannya, kemandiriannya. Itu modal pintar di situ itu. Kalau orang sudah mandiri, sudah tanggung jawab, bisa kerjasama yang baik, prestasi itu nurut. Gitu. Jadi kita mulai adik-adik, kita menjadi warga negara madrasah yang iman dan takwa sungguh-sungguh, insya Allah akan dibuka pintu rahmah. Allah janjinya seperti itu. Jadi nanti asrama dua-duanya akan jadi, tidak mesti harus menunggu dari SBSN, tapi lakukan sekarang perencanaan yang bagus. Pertama, komunikasi yang bagus, perencanaan yang bagus, kemudian komunikasikan yang bagus.
setelah ketiga perencanaan komunikasi, lakukan dengan yang bagus, insya Allah akan jadi yang bagus. Kita kaidahnya adalah sifat Rasulullah. Rasul itu punya sifat 4: siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Mudahnya siddiq, jujur. Jujur mendatangkan amanah. As-sidqu itu akan menghadirkan al-amanah. As-sidqu plus al-amanah akan menghadirkan at-tabligh, kepercayaan publik. Komunikasinya bagus, komunikasinya lancar. Nah, kalau sudah siddiq, amanah, tabligh, akan menghasilkan fatonah. Fatonah itu adalah gedung asrama. Fatonah itu prestasi adik-adik semua yang nanti bisa masuk perguruan tinggi, semua ke perguruan tinggi yang bagus-bagus. Itu fatonah. Jadi fatonah itu terakhir, bukan pertama. Maka dalam 3 aspek knowledge, gitu kan? Kognisi, afeksi, psikomotorik, itu terbalik. Harusnya afeksi dulu, psikomotorik, baru kognitif. Karena Rasulullah ditempatkannya fatonah itu belakangan. Siddiq, amanah, tabligh, fatonah, itu sifat-sifat Rasulullah, ya. Jadi fatonah itu kecerdasan, itu proses prestasi. Maka kalau dia nanti asidku, al-amanah, tabligh, jadi asrama. Amin Allahumma. Jangan lagi mimpikan akan dapat SDSN asrama, karena memang sudah tidak ada. Kalaupun saya direkturnya juga nggak bisa, mau aku udah. Kan udah dipatah di berkas, sudah selesai. Seandainya besok aku jadikan ini nggak bisa merubah, kecuali kalau masih tahun yang kemarin saya akan pertahankan. Tapi kan takdirnya berbeda. Jadi solusinya adalah kita berikan kaidah walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Insyaallah asrama jadi dengan prinsip asidqu, al-amanah, tabligh, insyaallah fatonahnya asrama akan jadi. Cukup sekian. Cukup sudah setengah jam lebih lah, saya nggak jamnya. Apa nih? 40 menit? Benar. Kalau aku nambah lagi, gak apa-apa, itu kasihan ibu kan punya anak-anak yang pengen disusui. Anak-anak juga. Ini kami puasa kan, Mbak? Puasa? Ya, alhamdulillah. Kalau zaman puasa diniati itu lebih bagus. Sebenarnya saya dulu puasa gak niat, karena terpaksa. Saya masih beruntung. Aku pesan adik-adik setiap batal nakudah, saya satu ya. Jangan lupa kirim Fatihah kepada orang tua dan doakan orang tua. Bedanya kalau orang tua yang masih hidup tidak pakai ruhi. Tidak saya pakai bahasa Indonesia, bahasa besar nggak apa-apa. Misalkan ila hadrati Nabi Mustafa terus terakhir wa ila hadrati Bapak Ibu Guru. Nah, sebutkan di dalam Al-Fatihah. Setiap baca sholat doakan, satu mintakan ampun kepada Allah, yang dua doakan mudah-mudahan Bapak Ibu sehat dan dapat rezeki yang berkah. Jangan yang banyak, yang berkah. Banyak nggak berkah nggak ada gunanya. Tapi kalau berkah walaupun sedikit, insya Allah cukup untuk kuliah, cukup untuk beli rumah, cukup. Jadi mintanya rezeki yang berkah, bukan rezeki yang banyak. Dan jangan lupa doakan Bapak Ibu Guru juga. Dan Bapak Ibu Guru juga tolong setiap kali sholat atau paling nggak sholat malam, kalau ibu sesuatu nggak mungkin, khususnya untuk semua anak-anakku madrasah aliyah itu, ini doa Fatihah. Insya Allah nanti madrasah ini menjadi madrasah yang damai, semua orang yang masuk sini semua hatinya baik. Insya Allah makmur itu akan datang seperti yang Allah firmankan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur.
Kalau dalam konteks kecil, ya madrasatun thayyibatun warabun sama. Tinggal ngotak-atik itu sama. Jadi jangan lupa orang tua dan guru di pendekat supaya ilmunya berkah sama dapatnya. Dibilang juga Pak Guru juga begitu, didik ayah anak-anaknya supaya anak-anaknya anak yang nurut, yang manut, nggak berengkel, nggak nentang. Terus sekarang gimana Pak? Anak SD sudah berani melawan guru Pak. Ini faktor makanan yang nggak halal Pak. Yakin Pak? Itu faktor makanan yang nggak halal. Apa sudah gitu? Nugget, bakso, nugget, itu kan sosis itu Pak, itu saya nggak akan ngomong yang apa ya, yang jelas sangat dikhawatirkan kehalalan. Beritahu sekarang, ini nakalnya orang-orang penjual di pasar. Masih kuat ini, kita lagi kuat. Jadi orang jual daging. Saya tahu juga sekarang ini, karena dulu nggak tahu. Tahunya kenapa? Saya sebagai ketua sebagai kepala pusat pembinaan dan pengawasan, jadi saya tahu triknya orang jual daging ayam atau daging apapun di pasar itu gini. Kalau dia jual pagi belum laku, sampai siang belum laku, dia itu sengaja cari darah, sengaja cari darah yang seger darah itu dioles-oleskan ke daging supaya pembeli terkecoh, dia agak daging yang masih baru karena masih ada darahnya. Daging yang sudah 7 jam tidak masuk kulkas itu sudah daging yang busuk, daging yang rusak, sudah ada bakterinya. Sementara darah sendiri itu bakteri juga, jadi bakteri itu berarti sudah rusak, itu dimakan kita itu. Maka hati-hati betul. Hati-hati betul. Ini tolong sampaikan pada masyarakat, kita urus sertifikasinya, toh sertifikasinya gratis. Nanti Pak Camat membentuk satgas atau membentuk duta halal untuk promosikan di masjid-masjid. Dakwah Pak Guru khotbah pakai dakwah halal, khotbah halal, pahalanya sangat besar. Kita cukup guru sholat. Mudah-mudahan walaupun tidak panjang, ini menjadi pertemuan yang berkah. Kita semuanya dibuka pintu Allah Subhanahu wa taala, rahmah yang luas, rezeki yang luas, yang berkah, menjadi keluarga yang sakinah wa warahmah, anak jadi anak yang soleh solehah, orang tua juga orang tua yang soleh solehah, dan mudah-mudahan orang tua kita dan kita semuanya besok wafatnya husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir, sekali lagi saya pesan jangan terkecoh dengan kurikulum. Itu aja pesan saya. Mantap dengan usaha kita sendiri bahwa kita bukan orang yang sembarangan. Kita guru sudah terdidik, kita sudah terlatih. Biarlah mereka sibuk dengan kurikulumnya, tapi kita jalan sesuai dengan koridor kita. Yang penting jangan sampai ada anak-anak yang menderita. Itu penting. Kurikulum kayak apa bagus kalau anak menderita, enggak berhasil. Buat suasana yang kondusif, madrasah yang damai, madrasah yang sejuk, madrasah yang rukun. Insya Allah nanti warganya menjadi warga yang makmur, makmur rizkinya, makmur batinnya, dan makmur sosialnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sudah banyak sekali beberapa pengetahuan yang kita peroleh dari Bapak Direktur. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Berikutnya doa yang akan dipimpin oleh Gus Taufik.
Tempat-tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa qadina bi hamdina wa qadina bi hamdina hajat ورفعنا بها لك عنك وتبلغنا بها فأحسن غير الخيرات في كل عام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian, acara sudah kita lalui bersama-sama. Mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Saya sebagai pembawa acara kurang lebih minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu yang ingin foto bersama dengan Bapak Direktur.